Berapa banyak yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya. Coba sebelum kita masuk firman Tuhan, lihat dulu orang di sebelah kanan dan kiri saudara dan katakan begini, wajahmu kayak malaikat hari ini. Kenapa? Karena saya percaya kita semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini saudaraku kita akan masuk di bagian yang ketiga. Dalam seri khotbah bulan ini, era mujizat. Saya excited sekali, saya berdoa Anda juga merasakan excitement yang sama yang saya rasakan. Karena kita masuk di era mujizat. Kalau kemarin 2020 era pandemi, aduh semuanya stres. Tapi kalau kita masuk era mujizat, kita happy. Kita excited. Siapa yang excited masuk dalam era mujizatnya Tuhan? Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan khususnya hari ini firman Tuhan yang saya bagikan judulnya adalah langganan mujizat. Oke, ini judulnya beda dari yang lainnya. Biasanya kalau langganan ya langganan news, subscribe-nya Netflix mungkin. Dan kalau saudara subscribe Netflix, Anda akan dapat film-film baru yang akan terus muncul dan available dan tersedia buat saudara. Kenapa? Karena berlangganan. Demikian pula kalau saudara subscribe sama Miracles, saya percaya dalam hidup kita tidak akan pernah kekurangan yang namanya perbuatan Tuhan yang ajaib. Selalu akan menjadi kesaksian baru dan kesaksian baru kita alami di dalam kehidupan kita. Buat sebagian orang Kristen yang namanya mujizat itu muluk-muluk kayak di ujung sana, nggak masuk akal. Tapi buat saudara dan saya yang tahu kebenaran firman Tuhan, mujizat itu realita yang kita alami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan itu nyata. Doa saya di dalam seri firman Tuhan ini, saudara bahkan yang belum pernah mengalami mujizat, mulai hari ini terjadilah itu secara pribadi, alamilah itu di dalam kehidupanmu. Anda yang sudah mengalami mujizat, doa saya nggak hanya pernah mengalami, tapi terus menerus mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 17. Banyak ya ayatnya, tapi it's okay. Kita akan melihat kisah mujizat-mujizat yang luar biasa ini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah. Perhatikan, engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu,
Janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saya berdoa seperti yang saya perkatakan kepada saudara. Seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara bulan ini. Terjadilah itu dalam hidup saudara. Era mujizat dimulai. Amin. Nah, bicara tentang mujizat, selama 2 minggu kemarin kita sudah belajar. Kunci mengalami mujizat itu by faith. Dengan iman. Karena iman. Karena iman, saudara percaya sama Tuhan, iman itu menarik kuasa Allah bekerja. Dan kemudian kuasa Allah itu yang menghasilkan mujizat. Jadi 2 minggu kemarin kita belajar by faith. By faith, percaya. Jadi ada mujizat tertentu, saya mau ngomong begini, ada kesembuhan tertentu, ada pemulihan keluarga tertentu, ada promosi tertentu, Anda akan dapatkan ketika saudara by faith, berjuangnya dengan iman, percaya, pasti jadi, pasti berhasil, pemulihan pasti bisa. Kalau Anda percaya, terjadilah. Oke, kesembuhan yang sama, kalau tidak percaya, tidak terjadi. Tapi percaya bisa jadi. Project yang sama kalau nggak percaya bisa kandas. Tapi kalau percaya by faith, berjuangnya by faith. Project yang sama bisa berhasil. Perjuangan yang sama. Anda berjuang supaya seisi keluargamu dipertobatkan. Teman-temanmu diselamatkan. Tapi kalau saudara di hati ngomong, wah kayak nggak mungkin nih. Suami kayak saya gini nggak mungkin nih. Anak-anak saya susah ini. Datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Tanpa iman gak ada terobosan. Tapi kalau engkau by faith percaya pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menjamah hati yang sekeras apapun. Tuhan sanggup menyelamatkan keluargaku. Dengan iman itu Anda akan melihat bagaimana pertobatan dan keselamatan terjadi di dalam keluarga saudara. By faith. Bisnis yang sama tadinya gagal, tapi kalau saudara mengubah cara saudara untuk berjuang, cara Anda bekerja, bukan bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Itu untung-untungan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau saudara ngomongnya pasti bisa. Harus bisa. Kalau saudara punya mentalitas iman seperti itu, bahkan kegagalan pun bisa engkau rubah menjadi kemenangan. Keberhasilan, dan saya percaya mulai dari sejak saat ini akan ada banyak hal dalam hidupmu yang tadinya tidak bisa. Tapi saya perkatakan mulai hari ini bisa. Menang, maju, sukses. Amin. By faith. Oke, jadi hari ini saudara tangkap dulu, itu yang pertama. Kita sudah belajar 2 minggu kemarin. Saya cuma review sedikit. Tapi saya review itu punya purpose, punya tujuan. Karena ada dimensi yang kedua dari mujizat. Bisa kita alami, terjadi dalam hidup kita. Bukan karena iman, tapi karena favor. Semuanya katakan favor. Semuanya katakan kasih karunia. Kasih karunia. Seperti yang dialami perempuan Sunem ini. Coba Anda renungkan. Dia bahkan tidak berdoa minta anak. Benar apa tidak? Dia nggak minta loh. Dia tidak mengimani. Dia tidak mempercayai. Namun terjadi juga itu mujizat dalam hidupnya. Dapat juga itu anak mujizat. Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saya berdoa dimensi yang kedua dari mujizat ini terjadi dalam hidupmu, terjadi buat anakmu, buat keluargamu, buat kesehatanmu, buat kesembuhanmu. Terjadilah mujizat karena favor yang dari Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan saya mau tunjukkan sama saudara dalam hidup perempuan ini,
Amazing sekali. Mujizat yang terjadi dalam hidupnya banyak sekali. Favor yang memang Tuhan kasih sama dia. Kok saya pas ngomong begini, saya ngerasakan Roh Kudus dorong hati saya untuk menyampaikan sama seseorang di tempat ini. Ada orang di tempat ini dapat promosi di tempat kerjamu. Tidak semata-mata karena prestasimu, tapi karena ada favor Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Favor Tuhan itu bisa mengerjakannya. Nah, perempuan Sunem ini karena hidup dalam favor Tuhan, dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan, dia ngalami mujizat gak cuma satu. Beruntun mujizatnya. Tadi yang pertama kita sudah baca. Yaitu dia dapat apa? Anak mujizat. Dia sudah menikah sekian lama, nggak juga punya anak, suaminya sudah tua. Dia orang kaya sih, perempuan kaya sih. Tapi nggak bisa punya anak. Kadang-kadang dalam hidup kita, yang ini kita punya, itu kita punya. Tapi ada satu sisi dalam hidup kita ini, ada yang kurang. Tapi ternyata karena favor, apa yang kurang Tuhan kasih sama dia. Mungkin ada seseorang di tempatnya juga sama. Engkau tidak kekurangan secara keuangan. Pekerjaan baik. Bisnis Anda diberkati. Tapi mungkin ada satu kerinduan dalam hati saudara yang selama ini belum juga dapat. Kayak ada yang kurang dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang belum lengkap. Doa saya di bulan Desember sementara kita merayakan Natal. Favor yang sama yang pernah Tuhan kasih sama perempuan Sunem ini. Anda terima itu di dalam kehidupan saudara. Anda dapat anak mujizat. Anda dapat jodoh mujizat. Anda dapat pekerjaan mujizat. Anda dapat rumah mujizat. Anda dapat promosi mujizat. By favor. Kalau Tuhan bisa mengerjakan kepada perempuan Sunem itu, Tuhan juga bisa mengerjakan loh dalam hidup saudara. Haleluya. Karena favor Tuhan. Dan Christmas is time of favor. Natal itu adalah momen di mana favor Tuhan dicurahkan. Kenapa? Yesus Kristus lahir ke dunia diberikan kepada kita sebagai anugerah supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sementara kita merayakan Natal, sadarilah kita sedang merayakan favor Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan alami itu secara pribadi dalam hidupmu. Hebatnya, mujizat yang dialami perempuan Sunem ini gak berhenti cuma punya anak mujizat. Tapi ada mujizat yang lebih besar yang kedua yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, anak ini bertumbuh, tambah lama, tambah besar. Suatu hari sesuatu yang mengagetkan terjadi. Tiba-tiba anak itu pusing, sakit, terus mati. Padahal anak itu dikasih sama Tuhan. Itu anak mujizat, tapi mati. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ada sebagian orang, mungkin saudara ngalami ini secara pribadi. Anda ngerasa pekerjaan itu dikasih sama Tuhan. Tapi kok kandas, benar apa tidak? Kadang-kadang ada satu proyek Tuhan percayakan sama saudara. Ada di tangan. Tapi kok hilang. Kok lepas lagi. Kadang-kadang mungkin ada satu promosi. Anda sudah hampir dapat, tapi kok lepas juga. Itu yang dialami oleh perempuan Sunem ini. Seolah-olah pintu sudah terbuka buat saudara. Tapi tiba-tiba kok ketutup lagi. Jalanmu kok ketutup lagi. Tapi ternyata karena perempuan Sunem ini, satu, beriman sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Yang kedua, dia dapat favor yang daripada Tuhan. Dia dapat kasih karunia yang dari Tuhan. Singkat cerita, anaknya yang sudah mati itu dibangkitkan dan hidup kembali. Artinya mujizat kedua, mujizat kebangkitan. Mujizat pemulihan. Saya berdoa bahkan dalam ibadah ini juga mujizat kebangkitan dan mujizat pemulihan yang sama Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Semua kerugian yang sempat
hilang berkat Tuhan yang sempat dicuri oleh iblis dari hidup saudara. Saya berdoa dipulihkan, dikembalikan. Sukacita dalam pernikahanmu, kerukunan di dalam keluargamu dipulihkan. Amin. Nama baikmu dipulihkan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memulihkan apa yang sudah sempat hilang dari hidup kita. Dipulihkan. Percaya itu saudara. Amin. Terjadi dalam hidupku. Aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Ternyata hebatnya perempuan Shunem ini mujizatnya nggak berhenti sampai 2 mujizat saja. Ada mujizat ketiga yang dicatat di Alkitab. Dan sebenarnya yang dicatat dalam Alkitab itu cuma yang highlight saja. Masih banyak mujizat yang lain. Tapi yang garis besarnya aja dicatat. Terjadi dialami perempuan ini. Mari kita baca 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Berarti perempuan Shunem itu ya, betul? Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Sampai di situ. Perempuan ini gak ngerti apa-apa ya apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi tahun depan. Mungkin saudara juga gak ngerti apa yang akan terjadi 2024, 2025. Kita manusia terbatas. Tapi karena ada favor yang daripada Tuhan, perempuan ini dikasih tahu. Dia bukan nabi seperti Elisa, dia orang biasa. Tapi dia dikasih tahu bahwa nanti akan terjadi 7 tahun masa kelaparan menimpa negeri itu. Elisa ngomong, kamu pergi aja kemana terserah. Jadi pendatang di tempat lain, pokok 7 tahun jangan di sini, ini kelaparan. Artinya karena favor yang dari Tuhan. Sekali lagi, yang ini dimensi favor ya, bukan iman ya. Ini favor, ini kayak Tuhan kerjakan, Tuhan kasih aja sama dia. Artinya selama 7 tahun itu dia ngalami mujizat yang ketiga, mujizat keluputan. Harusnya ngalami kelaparan, harusnya ngalami kesusahan. 7 tahun lamanya, tetapi diluputkan oleh Tuhan. Doa saya, mujizat keluputan dan keselamatan yang sama, terjadilah itu dalam kehidupan saudara. Harusnya ngalami kesusahan itu, tapi engkau diluputkan oleh Tuhan. Harusnya kecelakaan, tetapi engkau diselamatkan oleh Tuhan. Harusnya resesi dan badai besar, orang gak tahu bahwa akan terjadi yang kayak gitu. Tapi Tuhan sudah menggiring langkah saudara dulu, sehingga Anda ready. Semua orang ngalami itu, tapi saudara dapat kemudahan dari Tuhan. Itu favor loh saudaraku. Dan saya tahu ada seseorang di tempat ini ketika saya mau begini. Hatimu kayak melonjak dan percaya, amin Tuhan. Aku terima, terjadilah. Dan itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Mujizat ketiga. Tambah lagi satu ya. Heran nih, perempuan Shunem ini mujizatnya banyak sekali. Jadi kalau kita ngomong tentang perempuan Shunem ini, seandainya dia hidup di zaman kita, kesaksiannya itu enggak berhenti-berhenti. Selalu Anda ketemu sama dia, kesaksian lagi. Jadi ini tipe orang yang lu lagi. Mujizat baru lagi, pertolongan Tuhan lagi, kemurahan yang baru dari Tuhan lagi, berkat Tuhan lagi. Nah sekarang kita lihat mujizat yang keempat yang dia alami. Terjadi di dalam kehidupannya. 2 Raja-Raja 8. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, lihat saudaraku ya, berarti kan sudah luput kan? Pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kenapa? Karena selama 7 tahun rumah dan ladangnya ditinggalin, diserobot orang. Sekarang perang kasus hukum nih. Masalah legalitas nih, pengadilan ini, sertifikatnya digandain sama orang nih.
Mari kita lihat apa yang terjadi. Raja sedang berbicara kepada Gehazi. Lihat saudaraku. Raja sedang bicara sama Gehazi. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Anaknya siapa? Perempuan Sunam. Ini Gehazi lagi cerita tentang kisah mujizat anaknya perempuan Sunam itu. 7 tahun loh saudaraku sudah ngilang. Hari itu pas lagi cerita-cerita tentang anak perempuan Sunam itu. Lihat ini. Tiba-tiba apa? Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Kebetulan enggak, Pak? Ini kebetulan yang terlalu kebetulan untuk kita sebut kebetulan. Kebetulan yang kayak gitu akan Tuhan kerjakan juga di dalam hidup saudara. Pas, kebetulan, pas, kebetulan. Kebetulan tanda kutip ya, itu kebetulan yang diatur oleh Tuhan. Lanjutkan. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku Raja, ini perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Wah, rajanya terkagum luar biasa. Ayat 6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Perempuan itu bersaksi loh. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau dapat pertolongan Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan kemurahan Tuhan. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya. Ini keputusan pengadilan dari raja. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Lihat ke depan sini saudaraku. Jadi keputusan pengadilan apa tadi? Semua ladangnya, rumahnya yang sudah diambil sama orang, diserobot sama orang, harus diapakan? Dikembalikan, dipulihkan. Saya perkatakan semua yang dicuri oleh musuh dari hidup saudara, dipulihkan, 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 dipulihkan. Rumah saudara dipulihkan, pekerjaan saudara dipulihkan, dipulihkan. Masa depan saudara dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan. Amin. Hebatnya nggak berhenti cuma dipulihkan, dikembalikan. Harusnya kan ya sudah kan, rumah ladangnya dikembalikan. Tapi ditambah tadi, semua hasil ladang itu selama 7 tahun disuruh ngasih ke dia. Padahal dia nggak kerja. 7 tahun kelaparan, dia kerja di tempat lain. Dia dapat hidup di tempat lain dan dia nikmati blessing 7 tahun pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sekarang setelah 7 tahun selesai, kelaparan itu selesai, dia balik. Dia dapat pertama semua yang hilang dipulihkan. Yang kedua yang tidak diusahakan. Hasil 7 tahun langsung dikasih sekejap. Ini hanya bisa terjadi karena favor Tuhan. Ada orang yang hanya bisa percaya sesuai dengan logika. Mungkin orang dengar apa kisah yang dialami perempuan Sunam ini kayak gak masuk akal. Tapi saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan mengalami yang buat orang di sampingmu, buat tetanggamu, buat keluargamu sendiri. Itu gak masuk akal, itu unbelievable, itu mustahil. Tapi terjadi. Itu yang kau alami secara pribadi. Lebih dari yang kau pikirkan, lebih dari yang kau bayangkan, Tuhan kerjakan. Akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan akan kasih berkat-berkat yang tidak mungkin. Akan dikasih proyek-proyek yang harusnya impossible, tapi terjadi. Yang percaya tangkap itu, katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Miracles by favor. Karena favor, kasih karunia Tuhan. Dan dia terus berlangganan mujizat itu. Maukah saudara ngalami yang dialami perempuan Sunam ini? Oke, itu tadi kisah mujizatnya. Kalau saudara mau ngalami, mari kita lihat ya. Kenapa kok perempuan Sunam ini bisa ngalami? Apa rahasianya?
Mau tahu rahasia perempuan Sunam ini ya? Kita belajar bersama. Nomor 1, perempuan ini menyediakan ruang yang terbaik buat sang pembuat mujizat. Tentunya Tuhan, tapi dalam konteksnya perempuan itu melalui nabinya, hambanya, yaitu Nabi Elisa. Dia sediakan kamar di ruang atas supaya setiap kali Elisa lewat di situ bisa tinggal di tempatnya. Dia perlakukan hamba Tuhan Nabi Elisa ini dengan spesial. Dia sediakan tempat yang spesial. Dia berikan yang terbaik. Dia sediakan semuanya. Dan karena itu sampai Nabi Elisa ini sungkan sendiri. Benar apa tidak? Sampai tanya, ini yang dibutuhin perempuan ini apa sih? Dia sudah punya rumah, punya semua, punya apa-apa, punya ladang, punya harta, punya. Dia belum punyanya apa? Oh, anak. Jadi perempuan ini gak minta, tapi Nabi Elisa yang nyari apa yang belum ada, apa yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Saya mau ngomong sama saudara, ada hal-hal itu banyak orang gak nangkep. Datang sama Tuhan cuma isinya kita minta, kita minta, kita minta. Tapi ada sebagian orang yang spesial. Tahu kalau datang sama Tuhan itu bukan tentang kita minta ini, kita minta itu. Datang di hadapan Tuhan adalah kita mengistimewakan Tuhan. Kita memperolehkan Tuhan yang terbaik. Kita menyediakan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kalau hati Tuhan sudah tersentuh, Elisa aja, manusia aja, hatinya tersentuh, kepengen ngelakuin sesuatu, berbuat perempuan Sunam itu. Saya mau ngomong sama saudara, kalau hati Tuhan tersentuh sama saudara, Tuhan itu tahu menyelidiki hati kita. Tuhan tahu kerinduan terdalam yang bahkan orang di samping kita, suami kita, istri kita sendiri pun gak tahu. Tuhan tahu, dan ketika Tuhan menyelidiki apa yang Anda inginkan, Tuhan ganti akan membawa sesuatu yang spesial dalam hidup saudara. Jadi belajarlah menyediakan ruangan yang terbaik dalam hidupmu untuk Tuhan. Kalau Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ajak saudara buka hati, undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang kedua, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sediakan waktu tiap hari yang terbaik untuk bersekutu intim, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin buat orang lain gak perlu. Di daerah sana yang kaya bukan cuma perempuan Sunam itu. Tapi satu-satunya yang bisa melihat dan punya kerinduan mengistimewakan Nabi Elisa hanya perempuan ini. Dan dia terima favor yang luar biasa. Kiranya engkau terima favor yang tidak dialami oleh orang lain. Karena engkau belajar untuk mengistimewakan Tuhan. Engkau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari waktu yang engkau punya, sediakan waktu yang spesial buat Tuhan. Setiap hari ambil waktu berfellowship, mendekat sama Tuhan. Naikkan pujian, pengagungan, penyembahan. Oke? Kalau saudara diberkati dengan rumah, dengan tempat tinggal, mungkin saudara bisa ambil ketetapan seperti kayak perempuan Sunam itu. Pokok rumahku dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin Anda doa, punya kerinduan, rumah saudara dipakai untuk kelompok sel, dipakai, di situ ada pemuritan, di situ ada pengembalaan, di situ ada pelayanan, di situ ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan. Di situ ada sesuatu yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Orang lain mungkin gak perlu nganggap itu merepotkan, tetapi perempuan Sunam ini itu yang dia lakukan. Dan jangan heran, Tuhan juga melakukan yang tidak dilakukan sama orang lain. Hari ini saya berdoa yang tidak dialami orang lain. Tuhan kerjakan itu dalam hidup saudara. Tuhan lakukan itu dalam hidup saudara. Favornya melimpah itu di dalam hidup saudara. Amin.
pakai hidupmu melayani Tuhan, pakai rumahmu untuk kelompok sel, pakai semua yang ada dalam hidup saudara untuk mengistimewakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ambil ketetapan itu saudara. Jangan cuma punya kerinduan, do something about it. Lakukan sesuatu. Yang kedua, perempuan Shunem ini, dia memberi yang terbaik dan rela bersusah-susah untuk Tuhan. Dia buat kamar di lantai atas. Saya mau tanya sama saudara ya, menurut saudara kalau sampai buat kamar di lantai atas, berarti melakukan renovasi, melakukan proyek pembangunan, ini itu dan lain sebagainya, biayanya murah atau mahal? Terus di situ sampai ngisi semuanya. Terus dia pastikan semua makanan Elisa, dia pastikan kebersihannya dan lain sebagainya. Sampai Elisa ngomong begini, engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Orang lain nerima aja tidak. Tapi perempuan ini bukan cuma mau repot buat Elisa. Perempuan ini mau sangat bersusah-susah. Itu bahasa yang dipakai oleh Elisa ketika ngomong apa yang dilakukan oleh perempuan Shunem itu. Orang lain gak mau repot. Tetapi perempuan ini mau sangat repot untuk menjamu Nabi Tuhan ini. Untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Memajukan pekerjaan Tuhan itu. Sangat bersusah-susah. Kadang-kadang banyak orang Kristen mau ikut Tuhan asal gak susah. Mau melayani Tuhan asal gak repot. Mau ibadah sama Tuhan asal gak lama. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau buat Tuhan semakin repot kita. Semakin kita bersusah-susah. Apa yang orang lain gak mau lakukan. Buat saya saudaraku ya. Saya akan lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, yang terbaik untuk Tuhan. Orang lain boleh hitung-hitungan. Tapi kalau kita sama Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, itu yang dilakukan perempuan Shunem itu sangat bersusah-susah untuk hamba Tuhan itu, untuk nabi Tuhan itu. Dan karena itu jangan heran, favor Tuhan, mujizat Tuhan, non-stop, berlangganan, terus tersedia di dalam kehidupannya. Saat dia paling butuh, saat dia terdesak, saat anaknya mati pun dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Karena favor dari Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini favor Tuhan dalam hidupmu semakin tebal, semakin kuat. Apa yang Tuhan tidak lakukan buat orang lain, tapi Tuhan juga sangat mau bersusah-susah untuk memperjuangkan saudara, untuk membuka jalan buat saudara, untuk mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan, untuk membangkitkan hal-hal yang sudah kandas dalam hidup saudara, untuk membaharui, menyegarkan kembali hidup dan masa depan saudara. Tuhan kerjakan. Orang lain cuma mau doa. Kebanyakan orang Kristen doanya nggak mau repot. Pokok makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Sudah semenit, 3 menit selesai. Pokok itu sudah doa siang dan malam. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, Anda mau meluangkan waktu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan pengagungan. Sangat repot buat Tuhan. Yang lainnya pokok yang penting ikut Tuhan, jadi orang Kristen, ibadah selesai, sudah. Tapi Anda mau sangat susah-susah bersaksi, berjuang selamatkan jiwa, berusaha gimana caranya ngajak keluargamu, temanmu supaya bisa kenal Tuhan. Anda pakai talenta saudara untuk melayani Tuhan. Mungkin gabung di tim praise and worship. Anda pakai waktu saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Untuk jadi berkat. Orang lain nganggap itu dapat apa sih? Repot banget sih. Tapi karena engkau lakukan untuk Tuhan, engkau berikan dirimu. Tuhan, ini hidupku, pakai aku untuk hormat dan kemuliaanmu. Pakai aku untuk menyenangkan hatimu.
Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita, saudara. Saya mau ngomong begini sama saudara. Favor itu tidak didapatkan dengan hitung-hitungan ya. Pokok saya kasih satu, saya dapat satu. No. Makanya bahkan di dalam memberikan persembahan untuk Tuhan pun. Kalau saudara mau hidup dalam favor Tuhan, Anda nggak pakai cara saya ngasih apa, saya dapat apa. No. Hidup kita cuma we give our best. Untuk Tuhan, kita pakai hidup kita pakai tenaga kita pakai harta kita untuk memuliakan Tuhan. Orang lain gak mau sampai kayak gitu, tapi ini aku Tuhan, pakai hidupku, pakai hartaku. Bahkan buat sebagian orang bukan cuma persepuluhan, tapi beyond, much beyond, 20%, ada yang sampai memberikan 30%. Buat orang lain kok kamu sampai kayak gitu banget. Itu bukan dipaksa dia. Yang dilakukan perempuan ini bukan dipaksa. Kamu wajib ya. No. Yang dilakukan perempuan itu dari hatinya. Mau menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa kerinduan menyenangkan hati Tuhan seperti itu. Dibangkitkan dan dikobarkan dalam hidup saudara. Anda lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan heran akan tiba waktunya. Favor Tuhan itu akan dinyatakan berlipat kali ganda sampai berlimpah-limpah dalam hidupmu. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, perempuan Shunem ini memiliki hati dan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Dia sudah korban, nyediain kamar buat Nabi Elisa. Dia sangat bersusah-susah melayani semuanya. Dan dia tulus. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena ketika Nabi Elisa bertanya, ada nggak yang bisa aku lakukan sesuatu buat kamu? Mungkin kamu butuh diperkenalkan sama raja atau sama pejabat manapun. Anda harus tahu, waktu itu Nabi Elisa itu nabinya Israel. Nabi besarnya. Jadi dia punya akses ke semua pejabat, sampai raja pun. Ke orang manapun, penguasa manapun. Jadi kalau perempuan itu ngomong, tolong dong kenalin aku sama raja, sama menteri, siapa ini itu dan lain sebagainya. Terbuka itu semua. Hebatnya perempuan ini setelah melakukan semua kerepotan dan kesusahan itu. Terus kemudian Elisa buka kesempatan, silahkan kamu mau apa. Dia ngomong, aku gak butuh apa-apa. Artinya hatinya tuh tulus. Kalau dia ngelakuin sesuatu, dia ngelakuin semata-mata hanya untuk Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Semua yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, karena kita bicara tentang favor ya. Favor itu cara kerjanya kalau sama Tuhan. You just keep on. Anda hanya terus menerus ngambil hatinya, nyenengin hati Tuhan. Bersedia melakukan yang orang lain gak mau lakukan. Sacrifice yang orang lain merasa direpotkan. Dan setelah itu ya benar-benar kita murnikan hati kita. Kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Mari di momen Natal ini kita murnikan hati kita. Kita murnikan motivasi kita. Kita murnikan ibadah kita. Saya tahu kita beribadah saat ini kita punya banyak kebutuhan ya. Kita punya banyak permohonan doa ya. Good, gak apa-apa kok. Tapi hari ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar murnikan hatiku. Aku mau beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku mau beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau beribadah semata-mata untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah begitu besar di dalam kehidupanku. Murnikan hati saudara, murnikan hati saudara, murnikan karena kemurnian hati yang kayak gitu tuh menyentuh hati Tuhan. Saudara kalau punya teman atau keluarga atau staff yang do something, yang melakukan sesuatu yang menyentuh hatimu dan dia lakukan itu engkau bisa kerasa. Dia lakukan itu bukan karena ada strategi, bicara kayak gimana, strateginya kayak gimana. Tapi Anda bisa ngerasain itu, dia ngelakuin itu memang tulus karena dia mengasihi saudara. Saya mau tanya, hatimu tersentuh enggak? Itu akses pada favor. Lakuin sesuatu yang
sedemikian istimewa sama Tuhan dan lakukan itu dengan ketulusan. Yang terakhir, yang keempat. Tahu tujuan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kalau saudara mau favor Tuhan ya, taulah tujuan favor Tuhan. Dia curahkan dalam kehidupanmu. Apa tujuannya? Sederhana. Supaya ada pertobatan yang terjadi. Kalau ada satu kerinduan terbesar dari Tuhan adalah jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Teman-temanmu diselamatkan. Karena itu perjuangkan gimana caranya supaya orang-orang di sekeliling saudara menerima keselamatan. Di momen Natal ini, minggu depan kita akan merayakan Natal ya. 24 dan 25 Desember. Hari Minggu 24 Desember, sepanjang hari Minggu 3 kali ibadah di PIK kita akan rayakan Natal. Tapi 25 Desember cuma 1 kali celebration. Di tempat ini. Jam berapa? 10 hari Senin. Ayo kita bawa jiwa-jiwa yang terhilang. Momen Natal, momen yang terbaik untuk memperkenalkan Yesus. Supaya orang-orang di sekeliling kita menerima anugerah keselamatannya. Bukan cuma kita yang dapat favor, tapi mereka juga mengalami favor Tuhan itu. Yang kedua, tujuan Tuhan ngasih favor dan mujizat dalam hidup kita. Supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Siapa di sini yang mau tambah dekat sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Saudara mau? Tahu nggak saudara? Banyak orang cuma mau mujizat. Setelah dapat mujizat, bye-bye Tuhan. Ingat minggu lalu atau 2 minggu lalu ya? 10 orang kusta datang sama Yesus minta disembuhkan. Setelah sembuh yang 9 bye-bye. Balik aja say thank you sama Yesus aja tidak. Dari 10 cuma 1 yang balik ngomong terima kasih Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Tujuan Tuhan menyembuhkan, menolong saudara. Karena Tuhan mau kita lebih dekat sama Tuhan. Jangan izinkan mujizat, berkat menarik saudara malah jauh dari Tuhan. Dulu sebelum diberkati punya waktu. Setelah diberkati enggak punya waktu. Untuk Tuhan, untuk melayani, untuk ibadah. Dulu belum punya anak, rajin banget sungguh-sungguh. Tapi setelah punya anak enggak ada waktu buat Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, semua yang ada dalam hidup kita itu anugerah Tuhan. Dan pastikan semakin melimpah anugerahnya, semakin engkau mendekat sama Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya berdoa. Favor Tuhan itu Anda alami secara pribadi. Jadi yang namanya mujizat. Satu, by faith, by faith, by faith. Yang kedua, karena favor Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Nya. Ku percaya janji-Mu. Mari bangkit berdiri semuanya. Amin. Mari kita angkat 2 tangan kita. Katakan bersama-sama, ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji
janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Ada bedanya antara orang yang punya Tuhan dan tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, kita bisa berjuang sendiri, berupaya sendiri, bekerja sendiri, berpikir sendiri, semuanya sendiri. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, maka kita ditambah Tuhan. Makanya beyond, lebih dari yang engkau pikirkan dan bayangkan, lebih dari yang bisa engkau usahakan dan kerjakan secara manusia. Kita orang percaya sama orang dunia itu, kalau urusan sama-sama berjuang, gak ada bedanya. Mereka berpikir, kita berpikir. Mereka bekerja, kita bekerja. Mereka berinovasi, kita berinovasi. Tapi yang membedakan, sementara kita sudah melakukan semuanya itu, tapi ditambah penyertaannya, pengurapannya, anugerahnya, mujizatnya, kuasanya, berkat-berkatnya. Itu yang harusnya akan membuat saudara lebih dan lebih lagi. Karena itu saya mau beri kesempatan buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati, undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau akan terima hidup yang kekal. Jaminan bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau angkat dua tangan, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau melayani Yesus. Hidupku milik Yesus sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Langkah berikutnya, Tuhan mau kita mendekat pada Tuhan. Ayo di momen Natal ini kita ambil komitmen mendekat kepadanya. Lebih dekat lagi. Angkat dua tangan saudara. Katakan, bahwa aku mendekat padamu ya Tuhan. Mari semuanya berdoa. Bahwa aku mendekat padamu. Anda yang sudah jauh dari Tuhan, Anda yang sudah jarang untuk doa pribadi, bangun kembali mesbah doa pribadimu itu. Anda yang jarang membaca firman, ayo mulai buka kita baca. Anda yang sempat mundur dari pelayanan, saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau bangkit lagi, maju lagi, melayani Tuhan lagi. Anda yang sempat mundur dari ibadah, mulai hari komitmen beribadah lagi, beribadah lagi. Bawa kami di Parinlong, lebih dalam, lebih dekat, lebih intim. Kami mau ya Tuhan menyenangkan hatimu. Ini kerinduan kami, ini hidup kami, menyenangkanmu, menyukakanmu ya Yesus. Mari saudara, sukakan dia dengan penyembahanmu, sukakan dia dengan puji-pujianmu. Pakai mulutmu, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Oh, naikkan ucapan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Thank you Jesus. Ajari kami menyukakan hati Tuhan dengan hidup kami, dengan pelayanan kami, dengan semua yang ada pada kami.
Ini hidup kami, biarlah jadi persembahan yang harum, yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Ajari kami seperti perempuan Shunem itu, mau rela sangat bersusah-susah untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Pakai kami, ya Yesus. Pakai kami, pakai hidup ini, pakai tangan ini, pakai kaki ini, pakai lidah ini, pakai semua yang ada dalam hidup kami, pakai rumah kami, pakai keluarga kami. Memuliakan Engkau, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu, ya Yesus. Karena Tuhan itu Allah yang melihat hati. Biarlah Dia melihat ketulusan. Biarlah Tuhan melihat hati yang sungguh mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Dan sekarang saya mau berdoa supaya favor yang sama yang dinikmati oleh perempuan Shunem itu, Anda juga alami itu secara pribadi dalam kehidupanmu. Ingat saudaraku, Dia Bapak yang baik. Bahkan kadang-kadang mungkin saudara berpikir, wah kalau perempuan Shunem itu sudah begini, sudah begitu, dia dapat itu ya oke lah. Tapi saya masih kayak gini. Saya mau ngomong, Allah itu Bapak yang baik. Bahkan di saat anaknya belum ngelakuin apapun, Bapak itu sudah lakukan segalanya. Dan saya mau berdoa supaya di bulan Natal ini, di bulan yang spesial ini, bahkan sebelum tahun ini selesai, sudah ada satu favor Tuhan yang istimewa dikerjakannya dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara. Saat ini in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah yang dari atas, kasih karunia yang daripada Tuhan, dinyatakanlah itu atas hidupmu, atas keluargamu, atas kesehatanmu, atas masa depanmu, pelayananmu, kehidupan rohanimu, bisnismu, keuanganmu, dan semua yang ada dalam hidupmu. Melimpah, melimpah, melimpah. Favor, anugerah, kasih karunia, blessing, blessing, blessing in the name of Jesus. Dalam nama Yesus katakan, aku terima. Ku percaya, ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan. Era mujizat dimulai. Era mujizat nyata sekarang, saat ini. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Siapa yang diberkati hari ini? Ada orang-orang yang terima favor daripada Tuhan. Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang meriah. Di gereja kita ini, di tempat ini lantai 8M. Ada yang namanya Pondok Daud tiap hari jam
berapa? 3 sampai jam 9. Ya, jadi saudara di welcome untuk datang, berdoa, menyembah, memuji, mendekat, menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah repot buat Tuhan. Oke. Sebenarnya sama manusia juga sama ya. Cara building relationship itu Anda mau repot buat seseorang. Oke, dan lakukan itu dengan tulus. Anda akan melihat nanti dimensi favor dibukakan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, minggu depan kita akan merayakan Natal. Tadi sudah saya sampaikan 24, 25 Desember, Minggu dan Senin. Ayo kita rayakan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Karena Yesus Kristus mengasihi kita dan anugerah yang teristimewa itu diberikan untuk kita. Yang ketiga, Unlimited Conference UC 2024. Temanya adalah Beyond Limits. Dan kemarin waktu 2023 saya tanya, siapa di sini yang ikut UC 2023 di kota Solo kemarin? Pulang mengatakan, banyak ya. Anda bisa bersaksi UC kemarin sungguh-sungguh luar biasa dan sangat memberkati sekali. Jadi saya mau ajak saudara tahun depan, September ya, tanggal berapa itu ya? September sekitar tanggal 12 ya. Sekitar tanggal 12 itu 3 hari. Kita akan ada UC 2024. Anda cepat daftar sekarang. Dan bulan Desember ini akan ada momen spesial. Diskon 10% dari harga pendaftaran 125.000 berarti tinggal 112.500. Tapi nanti kalau sudah Januari 125 aja nggak bisa. Akan harganya sudah lain lagi. Ya, jadi cepat saudara daftarkan diri saudara. Anda bisa tanya informasinya di sekretariat ke depan. Dan yang terakhir saudaraku, berapa banyak yang setuju bahwa bangunan ini adalah rumah Tuhan? Oke, mari kita jaga rumah Tuhan. Mari kita jaga kebersihannya. Mari kita jaga ketertibannya. Jadi sementara kita beribadah, ayo beribadah dengan sukacita. Tapi ayo kita jaga supaya sampah-sampah dibuang di tong sampah yang sudah disediakan. Ya, intinya rumah Tuhan harus yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari angkat 2 tangan saudara, terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Supaya hidup kita jadi berkat. Melalui kesaksian kita banyak orang dipertobatkan dan diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.